salam kenal Mas. Nganggo Mas rawo Mas awo. Salam kenal, namaku Tara Mas. Aku baru saja lulus dari desain produk di ISI Jogja. Di ISI Tegar aku, baru lulus. Jadi kalau basicku adalah seorang desainer jersey Mas. Seorang. Aku berkecimpung di dunia desain jersey. Lebih khususnya desain jersey sepak bola. Kalau soal bagaimana dulu ketemu sama jersey itu sebenarnya kebetulan juga sih Mas. Jadi kayak zaman SMA dulu kelas 3 tuh aku nggak sengaja ketemu toko jersey di dekatnya Borobudur Plaza tuh Mas, Nike Warehouse apa ya? Nah itu. Terus di sana aku ngelihat satu jersey itu menarik dan aku coba beli dan ternyata dari aku beli jersey itu aku ketemu dunia jersey yang lebih luas tuh Mas. Ya terus dari sana ngulik grup Facebook, dari grup Facebook ada grup WA-nya sendiri, komunitas di Jogja, dari sana terus kenal dengan profesi namanya desainer jersey gitu sih. Jadi kayak bergulir aja sih seiring waktu. Kalau dalam mendesain itu sebenarnya treatmentnya beda-beda sih Mas. Ada yang perlu riset sampai ketemu orang, ada yang cukup aku baca tulisan di internet, ada yang dapat brief dari klien bisa langsung diterjemahkan. Nah biasanya kalau yang aku perlu ketemu orang tuh biasanya aku mendesain klub-klub sepak bola lokal, misalnya Persiba Bantul, terus pokoknya yang dekat denganku sih. Jadi kayak di Persiba Bantul kan otomatis masih di satu provinsi yang sama, dan kebetulan aku punya beberapa teman yang juga supporter yang juga ngoleksi jersey. Jadi kayak aku saat mendesain jersey-nya Persiba tuh aku ya dolani mereka, ngobrol mereka pengennya gimana sih desainnya. Sekalian ngelihat referensi desain, terus dari sana biasanya muncul inspirasi, muncul tema, terus muncul ya kayak ada spirit baru tuh Mas buat diangkat ke jersey-nya. Kalau misal yang cukup tulisan di internet itu biasanya kayak klub yang nggak di Jogja, misal jersey Persikap Kediri, terus ada PSI Wonosobo, kan maksudnya aku nggak punya relasi di sana, jadi sekedar dapat kerjaan. Aku biasanya ngulik dari tulisan di internet apa sih yang khas dari sana, terus coba tak terjemahkan ke visual gitu sih. Kalau ciri khas mungkin lebih ke hand drawn dulu Mas, gambar tangan. Jadi kayak ada corak motifnya tuh aku biasanya gambar sendiri langsung. Dan kayak aku merasa mungkin itu jadi ciri khasku ya, karena kebanyakan jersey mungkin yang sering temukan patternnya yang pattern repetisi itu loh Mas. Garis-garis, kotak gitu-gitu. Jadi mungkin untuk beberapa pekerjaan yang menurutku perlu treatment spesial, biasanya aku ngasih ciri khasku gambar tangan sih. Jadi lebih leluasa ya? Ya lebih leluasa, dan juga jadi kayak jersey itu jadi kayak kanvas buatku tuh Mas, gambar gitu. Seni. Mungkin nyambung ke yang pertanyaan pertama tadi, kan kayak dari aku ketemu jersey, terus aku suka jersey, terus ngulik desain loh Gar. Nah mungkin terus ketemunya adalah saat itu aku 2021 tuh udah mulai pertama kalinya desain jersey buat tim lokal. Nah terus dari sana aku nggak coba membranding diriku sendiri, jadi ya karyaku nggak tak upload, cuma yang tahu juga teman-teman deket aja, karena pekerjaan itu pertama kali juga datangnya dari teman gitu. Terus 2022 tuh aku ketemu sama SMBD lewat proyekan ini jersey fantasi timnas. Nah terus dari SMBD itu ya mengencourage kayak ayo di branding lah inimu, desainmu, portofolio. Nah terus aku dari sana coba, ya bener sih emang kalau mau kemungkinannya terbuka lebar ya emang harus coba nge-branding diri sendiri kan. Terus aku dari sana coba nyari lah, aku nggak mau pakai nama pribadiku, nggak mau pakai nama Tara, jadi aku coba nyari nama yang kira-kira asik lah. Nah ketemulah Waltz The Pitch. Sebenarnya kalau kenapa Waltz, kan kalau The Pitch itu dalam konteks lapangan ya, pitch, lapangan sepak bola. Waltz itu aku ketemu dari lagunya Float, band Jakarta apa ya,
sing judulnya Waltz Musim Pelangi. Juga ada satu film tuh salah satu soundtracknya judulnya Waltz juga. Dari sana aku suka kata waltz, artinya kan menari, kalau nggak ketukan lagu. Terus coba tak hubung-hubungkan, sebenarnya kan di lapangan tuh para pemain menari ya, menari. Jadi aku membayangkan nama Waltz the Beats itu pemain menari dengan jersey karya aku sih, gitu. Jadi spiritnya lebih ke menari itu. Makanya aku pengen coba, Sun akan mencoba tagline dance. Jadi lebih dekat dengan anak muda juga tuh. Oke, kalau dari prosesnya ini sih Mas, Persiba Bantul musim kemarin. Kenapa spesial? Karena kebetulan aku kuliah di ISI Bantul, terus juga sangat dekat Mas. Jadi kayak secara geografi ada kedekatan, terus kebetulan juga aku punya beberapa teman yang juga supporter Persiba Bantul yang kenalnya itu dari komunitas jersey juga. Jadi kan sangat kontekstual tuh. Dan saat mendapatkan tugas untuk mendesain jersey Persiba itu kayak sebuah kehormatan tuh Mas. Garap jersey ini time kebanggaannya cah-cah ngono lah ibaratnya. Dan juga dalam proses mendesainnya juga cukup spesial karena aku mendatangi teman terus nanya-nanya. Jadi kayak prosesnya kayak terasa spiritual loh Mas. Kayak ngobrol karo kancane, kowe pengen piye to desaine? Terus akhirnya aku coba mengeksekusi dan ternyata mereka suka kan, akhirnya kayak klimaks lah dalam proses berkarya. Gitu sih Mas. Mungkin itu sih kalau yang terasa asik. Kalau yang paling Mas ngerasa paling wow itu desain. Wah itu biarkan yang menilai publik ya Mas ya. Tiap desain ki ya Mas, kayak yang aku Yang paling wow ya. yang aku highlight tuh prosesnya sih. Kadang-kadang orang-orang suka hasil akhirnya, sedangkan aku mungkin sebagai desainer merasa saat prosesnya tuh aku kurang merasa into dulu. Mungkin ada beberapa karya yang gitu sih. Kebetulan kayak rezeki dari Tuhan juga ya. Jalur viral Mas. Jersey ini sebelum musim ini, tahun lalu, 2 tahun lalu, 2023. Jersey Persedikap Kediri. Jadi ini aku dihubungi, mayoritas project itu dihubunginya sama brandnya Mas, Noto, bukan klubnya. Jadi penyedia jersey itu menghubungi Mas, aku mau desain jersey buat klub Persedikap Kediri. Saat itu aku juga baru tahu ada klub ini Mas. Karena kan dengan jadi desainer tuh akhirnya aku juga jadi terpapar sama klub-klub Liga 3, Liga 4 tuh Mas, yang sebelumnya aku mungkin karena nggak pernah tayang di TV juga kan. Jadi aku jadi ngikuti Persedikap Kediri. Terus dari sana dari timnya itu request, Mas mbok ngangkat tema tentang Goa Surawono. Goa Surawono itu salah satu situs sejarahnya di Kabupaten Kediri. Nah aku cobalah, ini aku coba dengan metode pengandaian sih Mas, imajinasi. Zaman dulu ternyata si Goa ini tuh jadi tempat gerilya para pejuang. Terus aku coba menggambarkan 3 pejuang ini tuh untuk melambangkan 3 lini permainan sepak bola lah, penyerangan, tengah, pertahanan. Terus ini goanya tuh yang garis-garis ini sih. Aku coba mengandaikan goa. Terus ada gunung ini sebagai lambang Gunung Kelut. Terus di bawahnya ini ada mapsnya menunjukkan si situsnya, sejarah sendiri, Candi Surawono sama Goa Surawono. Terus dari jersey ini saat rilis itu sebenarnya agak anyep Mas. Karena mungkin kan sebenarnya kenapa sebuah brand bisa rame kan ya kekuatan kapital tuh, bayar sana sini buat. Dan kebetulan jersey ini tuh baru viral beberapa saat setelah rilis, mungkin sebulanan ya. Dan itu juga nggak karena bayar sana sini Mas, karena jersey ini tuh dibeli sama salah satu distributor jersey di UK, namanya Classic Football Shirt. Mereka emang hobinya, emang tokonya besar dan mereka suka beli jersey dari negara-negara antah berantah ya loh Mas. Salah satunya ini dibeli, terus sama mereka diupload di Twitter. Dan kita tahu kan kekuatan netizen kita gimana. Sekali Reno Club Indonesia kan rame kan Mas, dan ngerubungi semua, postingannya rame. Jersey ini banyak yang tahu,
terus di open PO laris mas. Jadi collectible item akhirnya gitu sih. Ini tahun pertama mendesain Persiba. Jadi saat itu sebelum desain ini aku udah desain Persiba, cuma saat proses mendesainnya aku nggak yang sampai ketemu teman-temanku. Kalau soal makna sebenarnya ini cukup sentimental ya mungkin buat supporter, karena aku coba ini jersey away tapi aku menggambarkan stadion yang mana kan home-nya mereka tuh. Aku coba menggambarkan karena aku dulu SMK ku gambar bangunan, aku gambar kerjane Stadion Sultan Agung. Terus ini aku semua tribun tuh meskipun ini kepotong, semua tribunnya tuh coba aku hadirkan di sisi lain, misal di belakang. Jadi sebenarnya stadionnya utuh cuma tak pecah-pecah, itu aku coba menyiratkan kalau supporter Persiba itu ya di setiap tribun, dan kayak ini tuh sebuah nyanyian buat para pemain dari jauh karena away kan, dari away. Kalau creative block sebenarnya sering banget aku biasanya karena nggak dekat dengan klubnya. Kadang-kadang aku ngawang dewe loh, ngawang sendiri kayak iya apa ya kira-kira yang menarik buat digambarkan atau dicurahkan dalam jersey-nya. Biasanya buat ngatasinya ngobrol sih. Ya meskipun nggak yang relevan dengan project itu kan, setidaknya aku bisa menyampaikan ini kan. Dan kebetulan juga kan teman-temanku juga bergerak di bidang yang sama ya, cah gambar, cah desain. Jadi kayak kadang-kadang mereka ada masukan dan aku coba ngambil 1-2 kata kunci dari mereka, oh kira-kira bisa diendekke sih. Kalau saat udah rilis, udah produksi massal dan aku merasa wah kok kayak kurang, biasanya terjadi karena ada miskom antara aku sebagai desainer dan produsennya. Jadi produsen tuh biasanya mereka punya kuasa buat ngubah-ngubah warna. Nah biasanya terjadi saat mereka nggak konfirmasi itu loh perubahan warna di desainnya. Yang mana kan aku udah gambar itu kan biasanya warnanya sudah tak pikirkan loh, kerahnya gimana. Nah biasanya mereka ngubah-ngubah di sana tuh aku yang merasa jadi kayak wah kurang, dan itu biasanya tak sampaikan langsung sih. Kayak mas ini kayaknya next kalau misal mau ngubah warna bisa dibahas deh. Karena kan juga mempengaruhi brandingku sebagai desainer toh, Gar. Kalau terdekat regulerannya nggarap jersey. Aku ini sih mas, seringnya nggarap jersey universitas, terus nggarap jersey klub ada klub Liga 2, terus belum tadi mas desainnya. Klubnya Deltras mas, Deltras Sidoarjo. Desainnya belum jadi, masih proses. Nah kalau yang agak spesial boleh jadi mas Jeremy. Agak spesial adalah festival cah-cah lah yo. Cah Jogja, Swasembada Karya, Swasembada Kreasi. Ada jersey Cherry Pop. Mungkin saat jersey ini tayang udah rilis mas, udah selesai PO nih mungkin. Jadi jersey ini kemarin tuh yang menghubungi dari teman-teman Cherry Pop. Jadi ada koneksi, temenku tuh kenal sama salah satu mungkin panitia ya, mas-mas panitia yang juga koleksi jersey. Jadi kayak saat ngobrol nyambung, kemudian mereka minta didesainkan dan kolaborator satunya. Jadi ini ada 3 kolaborasi, Cherry Pop, Waltz the Beat sebagai desainer, dan Mawa sebagai produsennya mas. Mawa tuh sebagai brandnya tadi. Ya saat desain sebenarnya ini sih aku memanfaatkan aset-aset dari Cherry Pop, kayak tulisan ini, logo, kemudian grafisnya tuh aku mengolah dari aset utama yang digambar sama seniman namanya Mas Ardira, yang seniman visual artisnya Cherry Pop tahun ini. Untuk warna aku coba ngambil dari skema warna, color palette-nya dari artworknya Mas Ardira, ala-ala Jepang sih, kayak biru pink, city pop. Terus aku coba nambahin tape pundak di sini, biar kayak jersey Kappa loh, Kappa yang klasik. Terus aku kan kebetulan
West the Beast tuh logonya warna merah ya. Sedangkan Cherry kan juga warna merah. Aku coba ngerespon Cherry-nya, tak kasih tulisan West the Beast. Gitu-gitu sih. Terus Cherry Pop 25 ini lebih ke tahun sih. Jadi Cherry Pop mau coba mengidentikan setiap tahunnya tuh dengan angka edisi dengan tahun. Jadi Cherry Pop 22, Cherry Pop 23. 23 yang pertama 23. 22. Kira-kira gitu sih. Ini project terdekat yang sudah jadi dan akan rilis. Jadi kalau pengen desain kan aku supporter ini Mas ya, suka nonton PSM ya. Kalau desain jersey klub sebenarnya aku pengen banget desain kayak buat klub daerahku lah PSM itu. Karena banyak ide itu loh Mas yang pengen tak tuangkan. Mungkin kenapa belum terwujud ya kepentok dengan PSM kan sudah bekerja sama dengan brand dan brandnya kan sudah punya desainer gitu-gitu sih. Mungkin besok kalau wayahe ya semoga keluar apa ya Mas? Aku Dejul Mas aku. Pengen aku pengen desain ini sih buat Barcelona ya. Ben iso dienggo Lamine Yamal. Kalau untuk misal pengen coba mulai ngoleksi, mungkin lebih ke mengetahui kira-kira kita cocoknya pakai jersey yang tipe apa. Jersey kan ada reguler, ada yang oversize. Nah, biasanya kan selera ya. Terus misal dari sana kan biasanya bisa mulai dari terdekat di Shopee kan. Dari Shopee mungkin kalau ternyata suka beberapa jersey fashion mungkin teman-teman bisa mulai ngulik lah brand-brand lokal lainnya. Brand-brand lokal tuh banyak banget sih di Jogja tuh, bahkan ada lebih dari 10 aparel ya. Dan semuanya produksi jersey. Artinya kan produknya bervarian ya, banyak variannya bisa dipilih. Dan misal suka bola menurutku jangan melulu fokus ke jersey Eropa lah. Jersey lokal tuh banyak yang bagus-bagus. Kira-kira gitu.